Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bintang Alian Bagaskara dari kelas B, kelompok jantung koroner. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai jantung koroner. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Muhammad Bintang Alian Bagaskara. Perkenalkan, nama saya Restu Raisa. Nama saya Santiko Junaisa Pradana. Jantung koroner. Pengertian jantung koroner adalah keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan miokardium atas oksigen dengan penyediaan yang diberikan oleh pembuluh darah koroner. Adalah penyakit jantung koroner dalam suatu keadaan akibat terjadinya penyumbatan atau kelainan pembuluh nadi koroner. Penyakit jantung koroner ini diakibatkan oleh penyempitan atau penyumbatan. Penyumbatan itu di darah koroner ya. Penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri. Penyakit jantung koroner terdiri atas yang pertama yaitu angina pectoris. Angina pectoris adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, atau angin duduk atau angina pectoris terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup akibat penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri di jantung. Angina pectoris bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Lalu yang kedua yaitu infark miokard. Infark miokard adalah di akut ya. Serangan jantung terjadi karena arteri koroner mengalami penyempitan. Arteri koroner itu adalah pembuluh darah yang sangat penting dalam kardiovaskular. Pembuluh ini bertugas untuk mengalirkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke otot jantung atau miokard. Angina pectoris. Kerusakan yang terjadi bisa berupa plak sobekan pada pembuluh darah, bekuan darah, arteriosklerosis. Proses penyempitan ini bertahap dan membutuhkan waktu. Yang waktunya itu cukup lama karena adanya penyempitan arteri koronaria, sel otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai darah yang cukup atau disebut iskemik. Iskemik ini sering menimbulkan gejala berupa nyeri dada kiri yang menjalar ke bahu kiri. Gejala ini biasa disebut angin duduk atau angina pectoris. Infark miokard. Saat terjadinya penimbunan lemak pada angina pectoris terus berlanjut, hal itu dapat memicu terjadinya sumbatan sehingga sel otot jantung sangat kekurangan oksigen dan pada akhirnya bisa mati. Kondisi yang parah ini disebut infark miokard atau dalam bahasa awam disebut juga serangan jantung. Hal ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada etiologi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah ketidakseimbangan antara demand dan supply atau kebutuhan dan penyediaan oksigen otot jantung, di mana terjadi kebutuhan yang meningkat atau penyediaan yang menurun, atau bisa juga gabungan di antara dua kemungkinan itu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Denyut jantung yang meningkat, kekuatan kontraksi yang meninggi, dan tekanan ventrikel yang meningkat merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan dari otot-otot jantung. Sedangkan faktor yang dapat mengganggu penyediaan oksigen antara lain adalah tekanan darah koroner yang meningkat, yang salah satunya disebabkan oleh penyempitan saluran atau arteriosklerosis sehingga membuat tekanan meningkat. Lalu ada juga gangguan pada otot regulasi jantung atau disebabkan oleh faktor lainnya. Selanjutnya kita beralih pada patofisiologi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi bila ada timbunan yang mengandung lipoprotein yang berfungsi untuk mengangkut komponen-komponen lipid di dalam darah. Ada kolesterol, sisa-sisa jaringan, dan terbentuknya kalsium pada intima atau permukaan bagian dalam pembuluh darah. Seperti diketahui, penyakit jantung koroner disebabkan oleh sumbatan yang diakibatkan oleh plak, yang mana plak ini membuat intima menjadi kasar. Kurangnya oksigen dan zat gigi dalam jaringan dapat menimbulkan infark. Penyakit jantung koroner menunjukkan gejala biji, terjadinya infark miokard, atau bila terjadi iskemia miokard seperti angina pectoris. Dalam prosesnya, kolesterol serum dibawa oleh beberapa lipoprotein yang diklasifikasikan menurut densitasnya.
Lipoprotein dalam urutan densitas yang meningkat adalah kilomikron. VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, LDL atau Low Density Lipoprotein, dan HDL atau High Density Lipoprotein membawa hampir seluruh kolesterol dan merupakan yang paling aterogenik atau rasio tertinggi yang dapat menyebabkan aterosklerosis akut atau penimbunan lemak atau plak. Lalu HDL, High Density Lipoprotein, menurunkan risiko penyakit jantung ke hati di mana tempat kolesterol dimetabolismekan dan disekresikan. Orang dewasa dapat diklasifikasikan sebagai beresiko penyakit jantung koroner berdasarkan jumlah total dan kadar kolesterol. Berikut siklus penyakit jantung koroner berdasarkan umurnya. Proses terjadinya penyakit jantung koroner sudah dimulai dari usia dini. Hal ini bergantung dari pola hidup pribadi masing-masing. Semakin baik pola hidup sehat, maka semakin kecil kemungkinan kita terjangkit penyakit jantung koroner. Gejala penyakit jantung koroner: dada terasa tak enak, sesak nafas, jantung berdebar-debar, denyut jantung lebih cepat, pusing, mual, kelemahan yang luar biasa. Lalu faktor resiko PJK. Faktor resiko penyakit jantung koroner ada yang membaginya dalam faktor resiko primer dan sekunder, yaitu 1. Faktor resiko primer. Faktor ini dapat menyebabkan gangguan arteri berupa aterosklerosis tanpa harus dibantu oleh faktor lain, termasuk faktor resiko primer, yaitu hiperlipidemi, merokok, dan hipertensi. Lalu faktor resiko sekunder. Faktor ini baru dapat menimbulkan kelainan arteri bila ditemukan faktor lain secara bersamaan, termasuk faktor resiko sekunder, yaitu diabetes mellitus, obesitas, stres, kurang olahraga, alkohol, dan riwayat keluarga. Lalu cara penjagaannya, yaitu 1. Pola makan sehat. 2. Hindari makanan dengan kandungan gula tinggi. 3. Menjaga tubuh ideal dari kegemukan. 4. Berhenti merokok. 5. Hindari stres. 6. Hipertensi.